Baiklah, kita akan lanjutkan terkait dengan pengertian bank. Setelah tadi kita tahu bahwa apa bank itu sendiri, kemudian jenis-jenisnya. Nah, berdasarkan jenisnya lagi, ada peraturan Perundang-Undangan Nomor 10 tentang perbankan bahwa sistem perbankan di Indonesia ada yang namanya Bank Indonesia, dalam hal ini sebagai bank sentral di Republik Indonesia, yaitu Bank Indonesia. Ya, kemudian yang kedua yaitu bank umum yang sifatnya dengan berdasarkan prinsip syariah dan bank umum yang prinsip konvensional. Dan selain itu juga ada bank perkreditan rakyat, ya. Hal ini tidak lepas dari eh, ya. Jadi kalau kita lihat, kita akan mengupas satu-satu dari Bank Indonesia nanti selanjutnya sampai ke Bank Perkreditan Rakyat. Nah, jadi Bank Indonesia sendiri memiliki 3 pilar utama, artinya memiliki sebenarnya tujuannya satu, tugas utama dari eh, Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Sehingga untuk melakukan itu tugasnya adalah ada 3 pilar. Pilar yang pertama yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kemudian yang kedua pilarnya adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ya, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga adalah stabilitas sistem keuangan. Sehingga ini perlu didukung dengan adanya manajemen internal dari masing-masing bank ya untuk bisa ikut mendukung peran dari Bank Indonesia ya, mulai dari masalah kebijakan moneter, kelancaran sistem pembayaran, ya, kurs mata uang dan lain sebagainya ya. Ini tugas dari BI. Kemudian stabilitas sistem keuangan. Jadi itu, kalau nanti mungkin kita akan bicara juga tentang OJK. Kurang lebih dulu sebenarnya BI itu memiliki 6 pilar termasuk tugas yang sebenarnya dilakukan sekarang oleh OJK. Ya, jadi dulu Bank Indonesia punya 6 pilar, tetapi karena sekarang eh, sudah menjadi dua institusi yang berbeda yaitu BI dan OJK, jadi 3 pilarnya itu dilakukan oleh menjadi tugas dan peran dari OJK. Jadi Bank Indonesia 3 pilar ini tadi terkait bagaimana dia menetapkan kebijakan moneter, mengatur sistem pembayaran dan sistem stabilitas, menjaga sistem stabilitas sistem keuangan. Ya, jadi tujuannya adalah tujuan tunggal ini tadi. Ya, kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa dan mata uang terhadap negara lain. Nah, bagaimana sebenarnya bangunan perbankan di Indonesia itu sendiri? Karena memang sebenarnya setiap jenis bank itu punya perannya masing-masing, punya market sendiri-sendiri, sehingga tidak saling berebut antara satu dengan yang lain, berebut nasabah, berebut menyalurkan kredit ya. Di sini diatur di dalam suatu arsitektur bangunan perbankan Indonesia. Ya, mungkin saya sebentar bisa menggeser ini layarnya. Nah, jadi arsitektur perbankan di Indonesia merupakan suatu kerangka dasar, ya, merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan di Indonesia. Sifatnya menyeluruh, memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan dalam rentang 50 tahun ke depan. Jadi dia memberikan bagaimana sih tatanan industri perbankan. Ben nggak royoan ya, tapi saya nggak tahu proses implementasi API ini sendiri di Indonesia bagaimana. Apa benar-benar nggak royoan? Karena fakta dan realitanya di lapangan, pelaku-pelaku industri perbankan ini sebenarnya saling berebut konsumen. Ya, saling berebut konsumen antar BPR dengan bank umum syariah dengan bank umum konven ini sebenarnya saling merebut. Cuma saya tidak tahu, memang inginnya istilahnya kan arsitekturnya adalah merupakan perencanaan dari bagaimana meregulasi tatanan industri perbankan di Indonesia dasarnya. Tetapi implementasi kita tidak tahu, mungkin aja kalau saya mendengar dari para praktisi kelihatannya tidak begitu.
ya. Oke, jadi kalau dia modalnya itu di 0,1 triliun ke bawah, itu namanya adalah BPR atau bank dengan kegiatan usaha terbatas. Kalau BPR ini tidak ada transfer, tidak ada mesin ATM, ya. Jadi dia nilainya di bawah 0,1 triliun permodalannya. Itu nggak boleh BPR tuh misalnya punya modal, entah itu modal sumber dana pihak pertama, kedua, ketiga itu lebih dari 0,1 triliun itu tidak boleh. Ya, maksimal sudah 0,1. Yang boleh memiliki di atas itu sampai dengan 10 triliun itu adalah bank fokus daerah, mungkin seperti BPD Jatim ya, kalau mungkin kalian punya laporan keuangannya, Bank BPD Jatim, Bank Jabar, Bank Jateng itu boleh ya. Jadi dia antara 0,1 sampai 10 triliun. Atau bank dengan fokus korporasi seperti Bank Mandiri itu fokusnya adalah nasabahnya dari perusahaan atau penyaluran kreditnya ke perusahaan-perusahaan besar. Atau ke retail. Retail ini sektor UMKM, kredit individu ya, itu. Kemudian atau yang lainnya. Nah, ini 0,1 sampai 10. Kalau di atas 10T lah, ini masuk ke dalam yang namanya bank nasional. Ya. Bank nasional, bank umum nasional. Saya bisa dikatakan seperti itu. Ya. Nah, kalau 50 triliun ke atas itu dinyatakan sebagai bank internasional itu boleh punya modal lebih dari 50 triliun. Kalau bank nasional seperti Bank BTN, Mandiri, CIMB, mungkin ya swasta juga bank nasional ya, itu antara 10 sampai 50. Berikutnya, nah ini saya akan membahas tentang OJK ya. Nah, terkait OJK, tadi saya sudah katakan bahwa OJK itu sebenarnya merupakan pecahan dari BI sebelum tahun berapa ya, sekitar 2010. Ya, jadi OJK itu adalah lembaga yang dibuat oleh pemerintah yang bergerak dalam bidang pengawasan dan pengaturan. Jadi dia lebih mengawasi ke lembaga keuangan, bank, non-bank, pasar modal itu OJK, kemudian bank fintech ya. Jadi aplikasi-aplikasi finansial teknologi fintech itu masuk ke dalam OJK. Jadi dia bagian mengawasi, mengatur bank atau lembaga keuangan. Nah, kalau BI dulu sebenarnya ini tugasnya BI, tetapi karena sudah ada OJK dialihkan ke OJK. Tugasnya khusus mengatur, mengawasi lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Nah, tujuan OJK itu sendiri yang jelas tadi masalah pengawasan. Supaya apa? Teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Jadi, kadang OJK ini menjadi sarana tempat mengadu konsumen perbankan terkait dengan pelayanan bank tersebut atau akuntabilitas lah ya. Nah, mewujudkan sistem keuangan yang berkelanjutan dan stabil, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Jadi OJK memang sebagai sarana istilahnya tempat curhatnya konsumen atau masyarakat terkait pelayanan perbankan maupun non-bank. Yang jelas jasa keuangan. Ya, ini menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi secara keseluruhan di sektor jasa keuangan. Tugasnya melakukan pengaturan dan pengawasan. Jadi memang fungsi utama adalah pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank ya. Perbankan, pasar modal, IKNB ya, non-bank. Ya, itu. Berikutnya adalah Bank Syariah, tadi ada BI kita sudah bahas, kemudian ada Bank Syariah. Nantinya juga akan lebih mendalam oleh Pak Fakih akan dijelaskan terkait dengan Bank Syariah. Jadi Bank Syariah itu sebenarnya bank umum, cuma dengan prinsip syariah, ya, di mana kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nanti mungkin secara mekanisme itu akan mengalami ada perbedaan dengan bank konven, gitu ya. Tapi dia jelas merupakan jenis bank umum. Kalau bank umum ya ini ya badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa keuangan. Ya, jadi kalau bank umum tadi adalah bentuknya sudah badan usaha, dia menjalankan kegiatan usaha
baik konven maupun syariah. Jadi bank umum konven, bank umum syariah. Nah, kemudian ada yang namanya BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Mungkin kalian sudah pernah mendengar ya terkait dengan BPR. Jadi mungkin sudah pernah lihat, oh ini Bank BPR. Tapi kalian sebenarnya tidak tahu apa sih bedanya Bank BPR dengan Bank Mandiri, dengan Bank BTN. Nanti kalian akan bahas di sini. Kita akan lihat bahwa BPR itu, nah ini adalah untuk masyarakat yang tidak menjangkau untuk bisa kredit atau menggunakan jasa bank di kota-kota besar. Jadi memang dia concernnya BPR, kok adanya BPR tuh banyaknya di desa ya Bu? Iya, karena memang dia konsennya, fokusnya adalah di masyarakat pedesaan. Ya, nanti kita lihat bentuk hukum BPR apa, syarat-syaratnya, kegiatan usahanya apa, usaha yang tidak boleh dilakukan oleh BPR sebenarnya apa. Jadi yang jelas BPR itu tidak ada ATM karena apa? Dia tidak melakukan clearing melalui BI. Ya, tidak ada sistem clearing melalui BI sehingga itu yang membedakan BPR. Jadi jangan harap kalau kalian nabung di BPR itu minta kartu ATM atau bisa nggak Pak transfer dari BPR ke Bank Mandiri atau Mandiri ke BPR atau dari BPR X ke BPR Y, nggak bisa ya, karena dia terbatas dalam kegiatan usahanya. Kalian bisa baca di dalam buku, di situ sudah sangat jelas diberikan penjelasan terkait dengan BPR. Dari saya video ini saya akhiri. Apabila ada yang kurang jelas, kita bisa diskusi melalui forum Zoom berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.